Terima kasih Pak Kiai, Mas Fadli dan Mas Rudi. Saya panggilnya Mas nih ya, soalnya masih saya anggap muda lah gitu. Pak Kiai. Pak Kiai, kita hari ini mau membahas soal pagar laut dan juga nanti kita akan bahas soal status PSN terhadap PIK 2 ya. Tapi sekarang kita ke pagar laut dulu. Ada banyak klaim lah soal pagar laut itu, tapi saya akan mengawalinya dengan statement Pak Kiai yang mengapresiasi perintah Presiden Prabowo terhadap Panglima TNI agar membongkar pagar laut itu. Bisa diceritakan lebih lanjut soal itu, Pak? Baik, terima kasih Mbak Yasmin, Pak Fadli, dan Rudi. Alhamdulillah, jadi memang saya ini kan memang kalau tinggalnya jauh dari Tangerang Utara ya, saya tinggal di kota Serang. Tapi banyak masyarakat yang ngadu ke saya. Karena saya ini dianggap sebagai orang tua masyarakat Banten. Dan datang membawa anak, bawa istri sambil nangis. Banyak sekali masukan seperti itu, sehingga saya harus lihat sendiri. Pada tanggal 4 Desember, saya turun langsung. Pertama saya turun ke Tanjung Pasir ya. Lihat kondisi pagar laut kan udah kelihatan banget. Saat itu memang gelombang sedang tinggi, jadi saya tidak sampai ke laut karena nelayan melarang saya. Pak boleh agak maju. Ya, nelayan melarang saya karena ombak waktu itu sangat tinggi. Tapi kelihatan banget pagar laut itu kan. Kemudian saya jalan ke Lemo, ke Kohod, terus terakhir saya ke Pulau Cangkir. Jadi bagaimana pagar itu sangat jelas. Nah, saya tanya kepada nelayan, otomatis mereka sulit kan. Kalau kami harus melaut itu harus berputar, kan dia menghindari pagar. Kemudian banyak juga perahu yang rusak karena menabrak tonggak dari bambu. Ya, mungkin dikasih celah tapi tetap nggak muat gitu ya. Nggak muat. Kemudian penghasilan juga otomatis turun. Ya. Nah itu yang keluhan yang nyampe kepada saya. Nah, kemudian saya melihat bagaimana kontroversi di tengah masyarakat yang pro dan kontra. Itu menimbulkan suasana panas di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya berpikir ini khawatir kalau dibiarkan, pasti akan terjadi konflik horizontal. Karena bernuansa anti etnik tertentu, ya, yang dikobarkan kan itu. Maksudnya kemudian, ini pagar laut atau PSN PIK 2-nya, Pak Kiai? Pelakunya kan yang dikobarkan kan itu oleh mereka yang dianggap sama ya. Ya, kemudian juga nuansa penjajahan. Itu bahaya saya bilang. Masyarakat Banten itu masyarakat yang tidak pernah kooperatif kepada penjajah. Lihat bukti sejarahnya. Keraton yang rata dengan tanah di Indonesia ini hanya Banten. Lihat kan, semua keraton masih utuh. Cirebon, Jogja, Solo, Aceh bahkan. Saya ke Pontianak. Ke Medan ada Istana Maimun, Kutai misalnya. Hanya Banten satu-satunya yang istananya rata dengan tanah karena tidak pernah kooperatif, karena tidak mau dijajah. Itu yang saya khawatirkan. Saya sebagai katakanlah yang dituakan ya di masyarakat Banten itu, saya khawatir. Oleh karena itu yang bisa mencegah ini hanya presiden kan. Karena menteri pun tidak bisa. Nah, oleh karena itulah saya membuat surat kepada presiden untuk menyetop, untuk membatalkan supaya cooling down, membatalkan status PSN PIK 2. Ya, karena itu kan ada kaitannya pagar itu kan, supaya kalau itu presiden sudah membatalkan kan otomatis akan cooling down. Nah, kalau ternyata misalnya kalau mau dilanjutkan lagi harus jelas, ya ini statusnya apa, luasnya berapa, ganti ruginya berapa. Nah ini harus dijelaskan lagi. Kan ada aturan misalnya untuk pembebasan lahan itu ada panitia 9 misalnya. Karena saya juga dulu dilibatkan dalam pembebasan Krakatau Steel tahun 74. Ya pembebasan PLTU Suralaya. Nggak ada masalah. Kawasan industri di Banten ada Cilegon, Krakatau Steel sampai ke Anyer. Ya pinggir laut semua kan. Ada Serang Timur, Cikande, Modern dan lain sebagainya. Bojonegara, nggak ada masalah. Karena dulu menggunakan aturan yang benar, transparan. Ini yang saya khawatirkan, makanya saya ambil jalur cepat. Ya, tidak ikut-ikutan demo. Kenapa? Karena demo itu kan dijamin undang-undang.
Itu kalau saya sih bilang saya langsung saja kepada yang punya wewenang itu, yaitu apa? Presiden. Dan ini kan merupakan tanggung jawab presiden melindungi rakyat. Itulah makanya saya tanggal 1 Januari melayangkan surat kepada presiden, dan kemudian presiden sudah melakukan memerintahkan Panglima TNI membongkar pagar laut itu yang menyusahkan nelayan kan. Tuh itu yang alhamdulillah makanya saya harus berterima kasih, memberikan penghargaan dan juga bersyukur saya bilang karena saya menggunakan jalur langit. Ya, sepertiga malam saya bangun ngadu sama Allah. Ya Allah, Engkau yang menggenggam dan membolak-balikan hati manusia. Gerakan hatinya Presiden Prabowo agar membatalkan PSN PIK 2. Jadi bukan hanya surat, tapi juga saya ngadu sama yang Maha Kuasa gitu, Mbak.